dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada satu nama yang tak pernah pudar dari ingatan. Jenderal Sudirman. Seorang pemimpin muda dengan semangat baja yang meski di tengah kelemahan fisik akibat penyakit, tetap teguh memimpin pasukannya di medan perang. Sebagai Panglima Besar pertama Tentara Nasional Indonesia, ia adalah simbol keberanian, keteguhan, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Jenderal Sudirman bukan hanya seorang prajurit, tetapi seorang pemimpin yang hidup dengan prinsip. Bagi beliau, kemerdekaan adalah harga mati, dan setiap langkahnya adalah perjuangan untuk memastikan masa depan bangsa. Hari ini, kita mengenang perjalanan hidup, perjuangan, dan prestasi dari sosok yang menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Karsit Kartowirodji, adalah seorang petani dan ibunya, Siem, seorang ibu rumah tangga. Ia kemudian diangkat oleh keluarga kaya bernama Raden Cokrosunaryo yang memberinya kesempatan mengenyam pendidikan. Sudirman menempuh pendidikan dasar di His Muhammadiyah Cilacap. Di sana, ia mulai menunjukkan minat pada agama Islam dan nilai-nilai moral. Ia melanjutkan ke Quick School Muhammadiyah di Surakarta, tetapi harus berhenti karena kesulitan keuangan. Meskipun pendidikan formalnya tidak selesai, Sudirman dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan. Aktivitasnya di Hizbul Wathan dan Muhammadiyah membentuk karakternya sebagai pemimpin masa depan. Setelah pendidikannya, Sudirman menjadi guru di sekolah Muhammadiyah di Cilacap. Sebagai seorang guru, ia dihormati atas kedisiplinan dan dedikasinya kepada murid-muridnya. Namun, semuanya berubah saat pendudukan Jepang. Sudirman bergabung dengan PETA, sebuah organisasi militer bentukan Jepang, di Banyumas. Disinilah kemampuan militernya mulai menonjol. Tak butuh waktu lama, ia diangkat sebagai komandan batalion di Kroya. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Saat itu, usianya baru 29 tahun, sebuah tanggung jawab besar di pundak seorang pemuda. Salah satu momen terbesar dalam perjuangan Sudirman adalah pertempuran Ambarawa tahun 1945. Sejarah mencatat, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum usai. Para penjajah enggan mengakui kedaulatan bangsa ini. Dan di sebuah kota kecil bernama Ambarawa, Jawa Tengah, api perjuangan kembali menyala dengan hebat. Pada Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Semarang. Mereka berdalih untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, di balik itu Nika, perwakilan Belanda, ikut menyusup dengan ambisi kolonialnya, mencoba mengembalikan kekuasaan mereka di tanah Indonesia. Awalnya, rakyat menyambut kedatangan sekutu dengan hati-hati. Namun, ketegangan mulai terasa ketika Nika mulai memprovokasi. Di Magelang, bentrokan pertama pecah. Sekutu menawan sejumlah tokoh Indonesia dan membawa mereka ke Ambarawa. Amarah rakyat tak bisa dibendung. Pada 20 November 1945, pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan Laskar Rakyat bergerak menuju Ambarawa. Tujuan mereka jelas, untuk membebaskan para tahanan dan mengusir sekutu yang mulai menyerang desa-desa. Benteng Willem I di Ambarawa berubah menjadi pusat perlawanan sekutu. Pasukan mereka yang lengkap dengan senjata modern menyerang membabi buta, rumah-rumah penduduk dibakar, rakyat sipil tak peduli tua atau muda dibunuh dengan kejam. Namun, semangat para pejuang tak pernah padam. Dari balik hutan dan bukit, datanglah Kolonel Sudirman. Dalam kondisi serba sulit, ia memimpin pasukan dengan kecerdikan luar biasa. Dengan strategi supit urang, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan Belanda dari Ambarawa.
Strategi ini dikenang sebagai salah satu kemenangan besar pasca kemerdekaan. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sudirman memimpin perang gerilya yang legendaris. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa ini menghadapi ancaman besar. Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia melancarkan dua agresi militer. Agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948 menjadi momen krusial dalam perjuangan bangsa. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota berhasil diduduki. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan. Dalam situasi ini, Jenderal Sudirman mengambil langkah bersejarah. Meski kondisinya lemah akibat penyakit tuberkulosis, Jenderal Sudirman menolak menyerah. Sebelum meninggalkan Yogyakarta, ia meminta izin kepada Presiden Soekarno untuk memimpin perang dari luar kota. Dengan tegas ia berkata, "Selama saya hidup, saya tetap akan memimpin perang ini." Soekarno menyetujui permintaannya, dan disinilah dimulai salah satu babak paling heroik dalam sejarah Indonesia. Jenderal Sudirman bersama pasukan kecilnya meninggalkan Yogyakarta pada 22 Desember 1948. Dengan medan yang berat, ia harus ditandu karena kesehatannya terus memburuk. Namun, semangat juangnya tak pernah pudar. Ia mengandalkan strategi perang gerilya, sebuah metode perang non-konvensional yang mengandalkan serangan kilat dan mobilitas tinggi. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman dikenal sangat efektif. Ia menggunakan taktik hit and run, menyerang pos-pos militer Belanda secara mendadak, dan menghilang ke dalam hutan sebelum musuh bisa membalas. Selain itu, pasukannya juga memutus jalur logistik musuh, menghancurkan komunikasi, dan membuat Belanda frustrasi. Dengan bantuan jaringan rakyat dan pejuang lokal, Sudirman berhasil mengordinasikan serangan dari berbagai wilayah. Gerakan-gerakan ini menyebar ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat, menciptakan tekanan yang luar biasa bagi Belanda. Kesuksesan perang gerilya tak lepas dari dukungan penuh rakyat. Di berbagai desa, rakyat membantu menyediakan makanan, tempat persembunyian, bahkan informasi penting mengenai pergerakan pasukan Belanda. Kerjasama antara militer dan rakyat menjadi kekuatan utama perjuangan bangsa ini. Meski terus bergerak di tengah hutan dengan kondisi tubuh yang semakin lemah, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang. Ia memberikan arahan strategis kepada pasukannya dan menjaga moral para pejuang. Keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini memberikan dampak besar. Perang gerilya memaksa Belanda untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa memenangkan perang secara militer. Tekanan ini mendorong Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Puncaknya, pada 7 Mei 1949, Perjanjian Roem-Royen ditandatangani. Perjanjian ini menjadi jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Dunia melihat ketangguhan bangsa Indonesia. Perjuangan Jenderal Sudirman membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Strategi militernya membantu mempertahankan integritas wilayah negara, sementara keteguhan dan moralitasnya menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Hari ini, nama Jenderal Sudirman diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, dari monumen hingga nama jalan utama di banyak kota. Sosoknya menjadi ikon nasionalisme, keteguhan, dan kepemimpinan berbasis moral. Jenderal Sudirman adalah bukti bahwa perjuangan untuk kemerdekaan memerlukan keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tulus. Namanya akan terus hidup dalam ingatan kita sebagai simbol perjuangan yang tak pernah padam.